Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Manda dengan NPM 2115061080 dari kelas PSTIC. Pada hari ini, saya akan membahas tentang software proses model dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Materi yang akan saya bahas adalah software proses model dari tradisional atau klasik sampai ke modern. Software proses model memiliki beberapa jenis model karena persoalan waktu kapan software tersebut dibuat, besar dan kecilnya software yang dibuat, untuk tujuan atau keperluan apa dibuatnya software tersebut, dan dibuat pada masa apa. Dengan demikian, maka jenis software model yang dikenal dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis proses model awal atau tradisional. Yang kedua, jenis proses model konservatif. Dan yang ketiga, jenis proses model agil. Oke, sekarang kita akan membahas jenis proses model yang pertama, yaitu jenis proses model awal atau tradisional. Pada jenis proses model awal ini adalah bahwa pada waktu pembuatan software yang masih terpengaruh bahasa mesin dan pengembangan yang masih sangat individual, di mana proses modelnya masih belum banyak terdokumentasi sehingga tidak mudah untuk dijalankan. Acuan untuk suatu proses model yang bisa dilaksanakan untuk pengembangan proses selanjutnya. Selanjutnya ada tradisional model. SDLC tradisional adalah metode pengembangan sistem informasi klasik yang mengikuti suatu pola teratur secara bertahap yang dikerjakan dari atas sampai ke bawah. SDLC tradisional seringkali disebut dengan pendekatan waterfall. Aktivitas dalam siklus ini memiliki aliran suatu arah menuju penyelesaian proyek. Tahapan-tahapan dalam SDLC tradisional ada 4. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan diperoleh dari cakupan dari proyek pengembangan sistem dan dasar-dasar untuk kendali. Yang kedua adalah analisis. Tujuan dari tahap analisis ini adalah untuk memahami permasalahan secara menyeluruh, mendefinisikan kebutuhan pemakai atau apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Proses yang ketiga adalah perancangan. Tujuan dari proses perancangan adalah menentukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai yang sudah didefinisikan dan membuat suatu model implementasi yang akan dibangun kemudian. Proses yang keempat adalah proses implementasi. Tujuan dari tahap proses implementasi ini adalah mendapatkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai. Yang terakhir, penggunaan SDLC tradisional. Jadi, tujuan tahap penggunaan adalah menjaga agar sistem tetap beroperasi secara normal, dapat mengantisipasi penyimpangan yang mungkin dialami oleh sistem, dan melakukan evaluasi sistem. Jenis yang kedua yaitu jenis proses model konservatif. Pada jenis proses model konservatif adalah temuan proses model yang dikembangkan dalam rangka membuat software pada masa-masa di mana sudah mulai banyak perusahaan software yang bermunculan. Terjadi kustomisasi atau banyaknya pesanan dari perusahaan untuk dibuatkan software. Jadi, jenis proses model konservatif ini dimulai dari model waterfall yang mempunyai aktivitas kegiatan yang sudah baku, diantaranya adalah pancaran kebutuhan, analisis, perancangan, pengembangan atau coding, testing, serta implementasi. Di sana, faktor waktu pengerjaan agak lebih longgar dan lebih difokuskan pada hasil kualitas yang sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Jenis yang terakhir adalah jenis proses model agil. Jenis proses model yang terakhir ini adalah proses model yang berusaha untuk menghasilkan software yang secepat mungkin. Meskipun demikian, tetap dapat menjaga kualitas yang diinginkan. Jenis proses model ini dikenal dengan proses model jenis agil. Selanjutnya ada macam-macam jenis software proses model. Di sini ada 10 jenis proses model yang telah saya ambil. Yang pertama
Ada waterfall model, prototype model, scrum model, RAD model, XP model, iteratif model, RUP model, agile development model, P model, dan spiral model. Baik, yang pertama adalah waterfall model. Jadi, waterfall model adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan sangat sederhana untuk memahami dan menggunakan dalam mengimplementasikannya ke dalam sebuah sistem. Dalam model waterfall, setiap tahap harus berurutan dan tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya apabila tahap itu belum selesai. Maka, tahap pertama tersebut harus diselesaikan untuk melaju ke tahap berikutnya. Kelebihan dari waterfall model adalah jadwal yang diatur dengan tenggat waktu untuk setiap tahap pengembangan dan produk dapat dilanjutkan melalui proses pengembangan model fase 1 per 1. Selanjutnya, kekurangan dari waterfall model adalah tidak memungkinkan untuk banyak refleksi atau revisi. Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sangat sulit untuk kembali dan mengubah sesuatu yang tidak terdokumentasi dengan baik atau pikiran pada dalam tahap konsep. Baik, berikut contoh dari tahap waterfall. Selanjutnya ada software Agile Development Model. Jadi, Agile Development adalah sebuah filosofi dan serangkaian panduan untuk mengembangkan suatu sistem informasi di dalam lingkungan yang sering berubah dan dapat digunakan dengan metodologi pengembangan sistem apapun. Kelebihan dari Agile, yang pertama, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Yang kelebihan yang kedua yaitu perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Dan kelebihan yang terakhir adalah klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Selanjutnya ada kekurangan dari Agile. Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Metode ini juga kurang tepat apabila dikerjakan dalam skala tim yang besar. Baik, software proses model yang ketiga adalah Scrum model. Scrum menguraikan proses untuk mengidentifikasi dan katalogisasi pekerjaan yang perlu dilakukan, memprioritaskan pekerjaan dengan komunikasi dengan pelanggan atau wakil pelanggan, dan pelaksanaan yang bekerja menggunakan rilis iteratif dan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan perkiraan berapa lama development akan dilakukan. Selanjutnya ada kelebihan dari Scrum model, yaitu yang pertama, keperluan berubah dengan cepat. Yang kedua, tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memperdayakan satu sama lain. Yang ketiga, pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Yang keempat, dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Yang kelima, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Dan kelemahan dari Scrum adalah developer hanya selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan harus selalu diterima. Software proses model yang keempat adalah iteratif model. Jadi, proses iteratif dimulai dengan mengimplementasikan sederhana komponen kecil dari software sampai dengan meningkatkan versi dari sebuah software dengan update-update-nya sehingga software siap digunakan oleh user. Kunci dari keberhasilan iteratif software model SDLC ini adalah validasi kebutuhan yang ketat dan melakukan testing yang detail di setiap version dari sebuah software. Kelebihan dari iteratif model SDLC ada 6. Yang pertama, beberapa fungsi dapat dikembangkan dengan cepat di awal pembuatan versi baru. Yang kedua, kemajuan sebuah sistem dapat diukur. Selanjutnya, development software mudah direncanakan, analisis resiko yang lebih baik,
mendukung perubahan rekrutmen dan cocok untuk proyek besar. Kekurangan dari iteratif model adalah membutuhkan resource yang banyak, memerlukan perhatian manajemen dan tidak cocok untuk proyek kecil, kompleksitas manajemen, dan membutuhkan tenaga ahli untuk analisis resiko yang akan ditimbulkan. Ada 5 tahap dari iteratif model. Yang pertama adalah planning, selanjutnya ada analisis, desain, implementasi, dan maintenance. Software proses model yang selanjutnya adalah spiral model. Model spiral SDLC adalah sebuah metode penggabungan antara iteratif model dengan waterfall model. Dengan penekanan yang tinggi pada analisis resiko yang akan dihadapi, spiral model bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pada saat pembangunan suatu sistem. Kelebihan dari spiral model yang pertama, perubahan kebutuhan dapat diakomodir. Persyaratan dapat diketahui lebih akurat, pengguna dapat melihat sistem lebih awal, dan pembangunan dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bagian-bagian yang berisiko dapat dikembangkan sebelumnya yang membantu dalam manajemen risiko yang lebih baik. Kekurangan dari spiral model adalah manajemen lebih kompleks, akhir proyek mungkin tidak diketahui dari awal, tidak cocok untuk proyek-proyek berisiko kecil dan rendah, dan bisa menjadi mahal untuk proyek-proyek yang kecil. Prosesnya yang kompleks dan spiral mungkin dapat berlangsung tanpa batas waktu. Software proses model yang selanjutnya adalah V-model. V-model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal juga dengan model verifikasi dan validasi. V-model merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Kelebihan dari V-model adalah yang pertama, model ini sangat disiplin dan tahapnya selesai satu persatu. Selanjutnya, sederhana dan mudah dimengerti untuk digunakan. Dan juga V-model mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik kiriman dan proses review. Namun, kekurangan dari V-model SDLC adalah yang pertama, beresiko tinggi dan ketidakpastian. Selanjutnya, tidak cocok untuk proyek-proyek di mana persyaratan beresiko tinggi. Tidak cocok juga untuk proyek-proyek yang lama dan berkelanjutan. Dan setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sulit kembali dan membuah fungsionalitas. Software proses model yang selanjutnya adalah RUP model. RUP adalah salah satu dari sekian banyak proses model yang terdapat di dalam rasional proses library, yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan dan kebutuhan proyek. Keuntungan dari pengembangan perangkat lunak RUP ini adalah menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, juga menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software, dan memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. Juga memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangan. Sementara kekurangan dari RUP adalah hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan fokus pada UML atau Unified Modeling Language. Software proses model selanjutnya adalah prototype model. Prototyping digunakan untuk memungkinkan klien atau user mengevaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer dan mencobanya sebelum diimplementasikan. Hal ini dapat membantu memahami persyaratan pembangunan sistem yang spesifik oleh user dan mungkin belum diimplementasikan oleh developer selama perancangan produk. Kelebihan dari prototype model adalah meningkatkan keterlibatan pengguna dalam produk bahkan sebelum diimplementasikan,
mengurangi waktu dan biaya karena cepat, dapat dideteksi jauh lebih awal. Feedback user yang cepat di awal dapat memberikan solusi yang lebih baik. Fungsi yang tidak ada dapat diidentifikasikan dengan mudah dan cepat, dan fungsi tersebut yang membingungkan dapat dihilangkan. Sementara kekurangan dari prototype, yang pertama, resiko analisis kebutuhan yang tidak mencukupi karena terlalu banyak ketergantungan pada prototype. Pengguna makin bingung karena prototype dan sistem sebenarnya. Upaya yang diinvestasikan dalam membangun prototype mungkin terlalu banyak jika tidak dipantau dengan tepat. Proses model selanjutnya adalah RAD model. Metodologi pengembangan perangkat lunak atau SDLC yang menggunakan penggabungan antara prototype model dengan iteratif model. Jadi prototype adalah model kerja yang secara fungsional setara dengan komponen produk. Dalam model RAD ini atau Rapid Application Development, model fungsional dikembangkan secara paralel sebagai prototype dan terintegrasi untuk membuat produk yang lengkap untuk pengiriman produk yang lebih cepat. Sementara kelebihan dari RAD adalah yang pertama, mudah mengakomodasi perubahan sistem, progress development bisa diukur, waktu iterasi bisa diperpendek menggunakan RAD tools, mudah dalam menentukan dasar sistem, cocok untuk proyek yang membutuhkan waktu pengembangan yang lebih pendek, dan cocok untuk sistem yang berbasis komponen dan terukur. Sementara kekurangan dari RAD adalah ketergantungan pada anggota bisnis tim untuk mengidentifikasi persyaratan bisnis. Hanya sistem yang bisa dibangun menggunakan RAD. Membutuhkan developer atau desainer yang berpengalaman, dan kekurangan yang terakhir adalah tidak dapat diterapkan pada proyek kecil dan rumahan. Selanjutnya, software proses model yang terakhir adalah Extreme Programming. Jadi, Extreme Programming atau XP merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode XP ini adalah karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat. Kelebihan dari Extreme Programming ini adalah meningkatkan kepuasan pada klien, pembangunan sistem yang lebih cepat, menjalin komunikasi yang baik dengan klien, dan meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Sedangkan kelemahan dari Extreme Programming yaitu cerita-cerita yang menunjukkan rekrutmen dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap, sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Kekurangan yang selanjutnya adalah tidak bisa membuat kode yang detail di awal, dan XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasinya adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Baik, sumber yang saya gunakan adalah buku yang berjudul Metode Pembangunan Software, Pengenalan Software Engineering karya Taslim Rohmadi tahun 2013. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kalimat yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.